Satu hari sebelum gua nonton Oppenheimer, gue sempet ngepost threads tuh kayak gini nih. Ya. Terus hari ini setelah gua nonton Oppenheimer, langsung dikabulkan, bos. Gila ya tuh. Ini review non spoiler Oppenheimer. Dulu kalian pas masih sekolah pasti pernah pas lagi ulangan ya dapet soal kayak gini nih. Apa nama bom yang dijatuhkan di kota Nagasaki? Apa nama bom yang dijatuhkan di kota Hiroshima? Pasti pernah kan? Nah dulu gue juga pernah dapet soal kayak gitu. Terus teman-teman gue tuh kayak sebelum ulangan biasa lah kita ada ngobrol-ngobrol gitu kan. Tanya jawab gitu kan. Teman gue ini apa nih nama bomnya nih? Gue ngomong waktu itu kayak ngapain sih gila kita belajar nama bom ini, apa gunanya kita belajar nama bom ya kan? Yang lebih penting itu sebenarnya kan apa ya otak di balik bom tersebut ya, di balik Fatman sama Little Boy itu ada otak yang memikirkan bom atom tersebut. Ini orangnya, J. Robert Oppenheimer. Dan ini adalah orang yang menjadi tokoh utama dari film Oppenheimer ini. Nah, gue pengen bahas film yang baru gue tonton hari ini. Karya, lagi-lagi, Christopher Nolan, bos ya. Christopher Nolan. Lagi dan lagi. Ya, setiap kali dia bikin film, udah pasti lah ya, ditunggu-tunggu sama seluruh masyarakat di dunia. Karena rata-rata film yang dibuat sama si Christopher Nolan itu selalu laris manis ya, sukses besar, dan memang dari segi seni perfilmannya juga kental banget gitu loh. Jarang banget sutradara kayak dia yang berani banget mainin waktu sana sini. Dan inilah yang pengen gue bahas dari film Oppenheimer ini. Ini film mengenai sejarah ya. Dan gilanya saudara-saudara ya, dengan film sejarah pun yang bukan pure dari otaknya dia, itu dieksekusi dengan luar biasa fantastis. Gila banget nih film, sumpah. Gue pengen kasih tahu dari segi ceritanya dulu kali ya. Plot cerita inti itu apa sih sebenarnya Oppenheimer ini? Ya, jadi buat yang belum tahu nih ya, J. Robert Oppenheimer ini adalah seorang ilmuwan. Ya, bisa dibilang dia ini bapaknya bom atom, father of atomic. Meskipun dinamit itu, bom itu udah ditemukan sebelumnya, bukan lewat dia, dan sebelumnya itu kan dapat penghargaan Nobel. Nah, ini dia menemukan sebuah teknik ilmu fisika baru, di mana dari neutron itu berhubungan terus menjadi rantai bom, sehingga menjadi bom atom yang sangat luar biasa. Gede banget ledakannya, nuklir ya. Ya, inilah J. Robert Oppenheimer, dan penemuan dia ini dipakai secara politikal di Perang Dunia Kedua. Jadi ini memang filmnya sangat-sangat berhubungan dengan politik, sangat-sangat berhubungan dengan sejarah. Jadi tidak disarankan untuk para bocil-bocil pecinta MCU. Ya, jadi ini bener-bener berat banget ya. Lagi-lagi nih, gue mau ngomong kalau misalnya dari gue sendiri ya, sebenarnya gue tuh bukan pecinta film yang terlalu berat kayak gini. Ya, dua nih, gue sebutin ada dua film terbaik yang pernah gue tonton sepanjang masa ya. Satu ini karyanya Christopher Nolan, yaitu The Dark Knight. Ya, The Dark Knight ini bisa gue bilang tuh karyanya Christopher Nolan yang paling enteng. Justru paling enteng tuh dibanding yang lain gitu kan. Nah, satu lagi mungkin yang bisa gue bilang gue paling suka itu Whiplash. Nah, Whiplash ini juga ceritanya simple banget lah. Kalian tahu sendiri kan. Nah, jadi gue kurang, ya bukan gue banget lah gitu ya istilahnya kalau misalnya film terlalu berat gitu. Nah, tapi bos, ya ini film yang seberat ini dengan kaya filosofi, kaya politik, kaya sejarah. Gue suka banget sih nontonnya, gila. Bener-bener ya, ini sepanjang film 3 jam. 3 jam gue nonton gitu kan di bioskop. Isinya apa? Dialog doang, bos. Gak ada action sama sekali. Jadi buat lu yang nungguin mana nih berantemnya nih. Ada nggak bang? J. Robert Oppenheimer vs Albert Einstein gitu? Gak ada kayak gituan ya. Jadi ini pure ya, pure lu main otak. Ya balik lagi Christopher Nolan. Nah, seperti film Christopher Nolan pada umumnya, dia selalu berhubungan dengan waktu dan waktu. Mau film apapun pasti ada mainin waktu. Ini ya, ini film sejarah bos, tapi tetap aja dimainin waktunya. Jadi ya bisa gue bedah ya, film ini tuh dibagi jadi kayak 3-4 timeline yang berbeda. Ya, jadi dari satu film nih, jadi kayak ada ya 3 atau 4 timeline lah ya, yang diotak-atik sama dia. Dan kayak biasa ya, puzzle. Ya, lu kalau mau ngomong Christopher Nolan selalu puzzle bos. Apa maksudnya puzzle bang? Maksudnya adalah ya ini film yang diacak-acak setara tangan, dan kita perlu
mengurutkan secara ya dari otak kita sendiri gitu ya. Dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, ini gue kasih trik sedikit ya. Ini gue kasih trik sedikit buat kalian ya yang bingung gitu kan. Cara nonton Christopher Nolan tuh gimana sih, Bang? Kok gue setiap kali nonton Christopher Nolan kok kayak pusing, nggak pernah ngerti, otak gue panas, apalagi Tenet gitu. Ya, tapi jujur Tenet pas pertama kali gue nonton gue juga nggak ngerti, Bos. Kalau Tenet itu udah berlebihan, serius itu udah berlebihan. Tapi ini nyaman banget, ini nyaman banget. Jadi gini, gue kasih trik ya. Cara lu nonton Christopher Nolan adalah lu lihat gambaran besarnya. Ya, gue kasih analogi. Jadi kayak lu tahu kan permainan puzzle yang biasa, yang udah ada gambarnya tuh. Nah, lu lu lihat gambar ini, lu harus susun supaya jadi gambar ini. Ya, lu susun puzzle-nya tuh ini. Nah, akhirnya bisa jadi. Nah, itu analogi yang paling bagus buat gambarin cara kita nonton film Christopher Nolan. Jadi kita lihat dulu gambar besarnya. Jangan terpaku sama scene-nya. Lu kalau misalnya terlalu mati sama scene ini, kita stuck sama scene ini, lu bakal pusing. Ah, ini apaan sih? Ini apaan kok? Ini dari sini ke sini, bingung lu, pasti bingung. Ya, cara yang paling bener, lu nikmatin aja flow-nya, lu ikutin aja alirannya, dan lu lihat gambar besar itu seperti apa. Ya, jadi gambaran besarnya lu udah dapet, baru lu bisa nanti nemuin nih dari puzzle yang ini nanti, oh yang ini diacak nih, yang ini diacak nih. Ya, jadi disusun nanti lu dapat sendiri garis benang merahnya dan menuju endingnya, Bos. Gua nggak bisa ngomong apa-apa sih sumpah endingnya. Lu nonton sendiri aja deh. Dari ini ada 4-3 timeline gitu, dan ada salah satu timeline-nya yang satu timeline ini bisa gue bilang hitam putih semua. Jadi meskipun awalnya gue bingung, jadi dari awal film sampai pertengahan film, 50% film itu bercerita mengenai bagaimana si J. Robert Oppenheimer ini berpikir secara gila-gilaan untuk menemukan fusi reaction yang dia cari-cari untuk membuat bom yang luar biasa besar banget daya ledaknya gitu. Ya, dari film dari 0 sampai 50% lu bakal ya mikir setengah mampus gitu kan, apalagi buat lu yang remet-remet gitu pelajaran fisika di sekolah gitu kan. Siap-siap lu tuh konslet lu di tengah bioskop lu ya. Tapi buat gue kurang suka kan pelajaran seperti itu, tapi gue bisa menikmati, gue enjoy banget setiap scene demi scene ketika si Cillian Murphy ini ya, si J. Robert Oppenheimer ini memikirkan ya hubungan dia chemistry dengan teman-temannya ya, dan dengan jenderalnya yang mengeset supaya ya ini kan dia disuruh membuat bom atom ini untuk apa? Ya untuk kebutuhan politik sebenarnya. Kebutuhan politik untuk apa sih, Bang? Ya buat yang belum tahu, ini kan Perang Dunia II. Perang Dunia II jadi dibagi dua blok nih. Bloknya si Amerika ya kan, sama bloknya Jerman. Bloknya komunis ya, blok komunis isinya ada Jerman, ada Jepang, ada Italia. Ini setahu gue ya, dulu gue pelajaran di sekolah, gue masih ingat sampai sekarang gitu ya. Makanya lu kalau di sekolah jangan bolos mulu lu. Ini ada penting-pentingnya nih, ya kan? Biar lu ngerti nih nonton film Oppenheimer gitu. Dalam memenangkan perang melawan ya bloknya Jerman yang komunis ini, ya dia disuruh buat bom atom. Memang dipusingkan dengan banyaknya metode ilmiah, banyaknya agenda politik, memang. Tapi entah kenapa gue selalu bisa menikmati karena balik lagi actingnya tuh jempolan. Gue bisa kasih 11 jempol nih ya. Kalau gue punya 11 jempol, gue kasih 11 jempol. Cillian Murphy, karakter utama, gue harus kasih applause. Keren banget. Dan memang menurut gue Cillian Murphy emang jago sih. Dari dulu gue ngeliat ketika dia main di Peaky Blinders, dia jadi orang yang cool gitu kan. Tapi ketika dia main di film kayak model-model The Dark Knight, model-model Dunkirk, ya kan, itu kelihatan beda banget personal. Gua awal aja pas lihat Peaky Blinders, loh ini emang Cillian Murphy ya? Gua nggak kerasa si Thomas Shelby ini dengan yang cool kayak itu dibanding sama The Dark Knight jadi scarecrow gitu kan, yang istilahnya cengengesan, gila gitu kan, yang kayak apa ya, pengecut gitu kan, jadi bawahannya band doang di The Dark Knight Rises, kalian tahu sendiri lah ya. Tapi itulah ya, di sini jadi beda lagi nih, jadi orang yang depresi, kerjanya mikir doang, ya kan, pusing, stres, kita bisa rasain jadi sudut pandang orang ketiga gitu. Ini film tanpa narator, jadi nggak ada sudut pandang ketiga, jadi cuman ada sudut pandang satu, sudut pandang kedua, ya dialog, nah kita jadi sudut pandang ketiga yang kita cuma di bawah nih, dan gue bisa, apa ya, kayak bisa di dalam film itu. Jadi ini suksesnya Christopher Nolan dalam membuat sebuah film biopik, film sejarah seperti ini, ya kita bisa dibawa larut ke dalam situasinya tersebut. Jadi kita ikutin perjalanannya si J. Robert Oppenheimer ini terus-terusan sampai di tengah film kita bisa lihat peristiwa ledakan yang tanpa CGI itu, yang gila juga sih. Ya, ini kan yang selalu menjadi daya tarik dari film Christopher Nolan ya, adalah minimnya CGI. Dan lebih gilanya lagi di film Oppenheimer ini,
0% bos. Gue nggak tahu ya, gue mau percaya atau enggak ya. Gue percaya aja deh ya, gue iyain aja deh ya. Gue iyain aja ini tanpa CGI, tapi ketika gue ngeliat ini ledakannya memang gila sih. Beda sih feel emang CGI sama non CGI itu beda ya. Bener-bener sinematografi. Nah, soundtrack ya, soundtrack ketika ya bom ini ledakan, nanti kalian lihat sendiri aja ya. Ini beda banget sama bom-bom yang kita lihat di film-film yang kita udah pernah tonton. Beda banget. Dan karena memang ini film selalu banyak kan dialog. Ketika menuju ke bom ini, tensinya dinaikkan. Dan yang awalnya kita mainnya timeline ya kan, non-linear ya kan. Ya biasa kan linear nih. Nah ini non-linear ya, acak-acak lagi tadi. Puzzle. Nah menuju ke bom ini mulai linear lagi. Kita mulai enak dan lagunya tuh mulai nyeng. Nah ini lagi-lagi pakai soundtrack ala-ala si Christopher Nolan. Gue selalu lihat di film The Dark Knight kayak, di filmnya Interstellar, di filmnya Inception, selalu si Christopher Nolan selalu pakai model-modelan lagu yang kayak gini ya. Jadi kena gitu. Jadi semacam apa ya, metronom lah ya. Kalau kalian, gue kan dulu belajar musik ya, itu kayak metronom, ada ketukan pam 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 pam. Nah itu kita diiringi musik seperti itu yang membuat dialog jadi nggak kerasa boring. Jadi pas kita dengerin dialog tuh kan pusing kan ya. Ini fisika, ini kimia, ini politik, bam pusing. Tapi lu tetap bisa ikut alur. Kenapa? Karena ada metronom musiknya itu. Bener-bener kita diikutin alurnya, teng. Ketika musiknya mulai ngeng. Bener-bener kayak lagi naik roller coaster gitu. Jadi meskipun dialognya banyak, tapi serasa naik roller coaster gini ya. Jadi ada yang naik, tiba-tiba ada yang jeder. Jadi setiap fase itu diakhiri dengan sedikit klimaks, kita turun dulu, bom. Naik lagi, ngeng. Dialog turun, bom. Ngeng. Naik lagi, bom, turun. Jadi enak banget sampai di akhir, yang di tengah-tengah film itu sampai di fase terakhir yang pas bom diledakkan, itu bener-bener wah, itu musiknya naik terus, naik sampai di titik teratas. Pas bom meledakin langsung langsung kita lega banget. Dan itu bukan terakhir. Gue kira kan kayak pas gue nonton, oh ini kayaknya akhiran filmnya mungkin di bom nuklirnya ini. Gue mikir kayak gitu kan. Ternyata bukan, ternyata masih ada lagi. Jadi udah sampai begini masih ada lagi ternyata permainan antara lawyer nih, si J. Robert Oppenheimer sama si Iron Man nih bos, sama si Tony Stark. Ya, jadi di sini ada si Robert Downey Jr. juga di sini sebagai aduh, gue lupa. Gue kayak kebanyakan mikir, gue jadi lupa. Gue namanya Strawler atau siapa ya? Sorry, coba kalian komen di kolom komentar ya. Ya, si Robert Downey Jr. gue lupa banget. Tapi ya di sini dia bisa dibilang sebagai villain-nya lah ya. Villain yang soft villain yang kita sebenarnya nggak bisa tahu nih ini villain yang mana, ini bagaimana. Karena apalagi politik ya. Jadi kayak susah kita menentukan yang baik yang mana, yang jahat yang mana gitu ya. Tapi kita tetap bisa ngikutin setelah peristiwa pemboman. Nanti kita bisa lihat alur pemikiran antara sisinya si Oppenheimer sama sisinya si ini nih, si Strawler atau siapa ini lah ya, si Robert Downey Jr. Jadi ada dua side yang di sini berantem lewat hukum gitu ya. Mana yang benar nanti kalian nonton sendiri aja. Dan gila sih, ini perlu pemahaman yang deep banget sih mengenai politik dan mengenai hukum. Ya, jadi kita di sini juga belajar hukum kan. Belajar lagi nih, ditanyain sama lawyernya, dihantam bertubi-tubi si Oppenheimer, ada saksi, bener-bener kita dibawa menikmati jadi Oppenheimernya. Ini aduh gimana ya kita menyelesaikan ceritanya ini, mau dibawa kemana sampai di akhirnya ya. Nah di endingnya itu yang lebih gilanya lagi ya, dengan ending yang menurut gua ini salah satu ending paling membagongkan yang pernah gua tonton sepanjang masa cuy. Seriusan, gue nggak bohong, gue nggak tahu perasaan lu bagaimana. Coba lu tulis di kolom komentar setelah lu nonton ending dari Oppenheimer ini. Ini gue pikir-pikir ya, ini mirip-mirip sama endingnya Inception. Maksudnya konsepnya tuh seperti endingnya Inception gitu. Lu dibawa berpikir, ini maksudnya apa nih endingnya gitu ya. Lagi-lagi Christopher Nolan, kasih Christopher Nolan. Dan kalau gue berpikir, gue nggak mau bocorin di sini, nanti spoiler kan, jadi jangan. Ya, cuman buat gue ada dapat something dari ending ini yang membuat gue gila. Ini manusia tuh sekejam ini. Ternyata selama ini ya, musuh manusia itu bukan bom atom. Musuh manusia ya manusia sendiri. Itu pesan moral yang gue dapetin dari film ini. Gue nggak tahu lu dapetnya kayak gimana, tapi itu yang buat gue dapet dari gue. Dan ini seni banget. Jadi interpretasi kita ketika kita nonton bisa beda-beda. Dan ini yang menurut gue
keren banget sih film Oppenheimer ini. Dari tengah film sampai ke ending film, ya, yang bisa gue bilang ini perdebatan, perseteruan antara si Oppenheimer sama si Robert Downey Jr. ini, kita bisa dipelajarin ini kayak ada jembatan penghubung antara Perang Dunia I yang ada di sekitar 1939 sih itu kan, ya, sampai ke kemerdekaan Indonesia gitu kan. Jepang kalah karena pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, sampai ke awal mula Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, ya. Itu mungkin ada dimulai tahun 1947. Nah, 1947 itu Perang Dingin, ya, perang politik bisa dibilang tanpa adanya militer. Nah, ini bisa dibilang bumbunya lah, ini jembatannya gitu menuju ke arah sana. Jadi kita bisa lihat pemikiran di balik perang dunia tuh ada apa, kita bisa nonton di film Oppenheimer ini, ya. Bener-bener dari setiap sisi kita bisa pelajarin semuanya, bahkan dari sisi ilmuwan, dan kita bisa lihat di sini dari sisi Albert Einstein, kita juga bisa lihat sifat Albert Einstein sebagaimana, pertemanan dia sama Oppenheimer bagaimana, gitu ya. Dan kita bisa dibumbui dengan banyak. Nanti kalian kalau misalnya kalian suka sejarah, pasti kalian bakal enggak sama beberapa tokoh-tokoh politik yang terkenal yang bakal disebutin di sini, yang itu bisa jadi bumbu yang bisa gitu loh. Bener-bener gua termanjakan banget sih. Dan lagi-lagi secara sinematografi itu digambarkan dengan sangat-sangat epic. Bom-bom itu diulang berkali-kali, bukan hanya lewat bom yang ada di tengah film, tapi lewat dialog menggambarkan apa? Menggambarkan kalau misalnya si Oppenheimer ini, dia tuh menyesal kalau misalnya dia udah buat bom. Jadi ada perdebatan morality di dalam hatinya dia, di mana dia itu sebagai orang Amerika, dia harusnya turut seneng karena Amerika menang di perang dunia. Tapi di satu sisi dia juga sebagai manusia harus bertanggung jawab membunuh sekitar 220.000 manusia di Jepang, ya, kurang lebih. Jadi ya kalau kita jadi di posisi Oppenheimer tuh kayak gimana rasanya gitu ya. Kita bener-bener dirasain. Banyak yang salah, banyak yang nggak salah juga gitu kan. Tapi gue harus bunuh semuanya. Karena apa? Karena peristiwa politik. Jadi ini film yang bisa gue bilang dalam banget, sulit dimengerti, kompleks. Gue nggak tahu lagi. Gue tadi sempat abis nonton bioskop, gue kayak otak gue bener-bener muter terus, gila. Mikir Oppenheimer, gila, gue langsung kaitin dengan perang dunia, perang dingin lah. Gue juga langsung kaitin dengan masa depan yang bakal kita hadapin nanti. Karena ini juga bisa gue bilang, apakah nanti bakal terjadi kayak gini? Gitu kan, gue juga jadi takut. Ya, nanti kan nonton sendiri. Ya, gue nggak mau stok kayak gini itu maksudnya apa sih, Bang? Nonton sendiri, ya. Gitu aja review singkat yang padat dan jelas dari gue mengenai film Oppenheimer ini. Sebenarnya banyak banget yang pengen gue tuangkan. Dari sisi filosofi nihilisme belum gue jelasin di sini. Dari sisi politikal Amerika Serikat dan Uni Soviet juga belum terlalu gue bisa kembangkan. Dari sisi permainan hukum antara si Robert Downey Jr. sama Cillian Murphy di sini gue juga belum bisa lebih jelasin lebih lanjut, karena ya balik lagi. Ini gue pengen lebih fokus ke arah filmnya aja, apa yang gue rasain, sinematografi, soundtrack, plot cerita itu perfecto, dan gue kasih rating. Untuk pertama kalinya dalam seumur hidup gua dan dalam sejarah ngelantur Indonesia, gua kasih rating 10/10 untuk film Oppenheimer ini. Good job Christopher Nolan. Ya, untuk sebelumnya film terbaik menurut gua adalah The Dark Knight dan Whiplash. Ya, ini salah satunya Christopher Nolan juga. Lagi-lagi lu memecahkan rekor untuk ngelantur film lu lagi, ya, Oppenheimer. Gua nggak tahu pendapat kalian gimana. Mungkin ini terlalu berat untuk kalian para bocil, tapi untuk kalian yang ngakunya punya otak, ya, punya IQ, kalian wajib nonton ini. Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe Ngelantur Indonesia dan follow kita di IG, di TikTok. Dan jangan lupa juga kita solo live kok Senin, Rabu, Jumat, Sabtu di TikTok solo live jam 8 malam gitu ya. Dan gue juga pengen ngingetin kalian, kita juga punya baju merchandise official dari Ngelantur. Ini Spider Pisser, gue yang gambar sendiri, gue yang desain. Jadi ya ini terbukti, sablonan juga ya 3 tahun juga aman bos ya, karena sablonnya manual ya gitu. Cek aja di TikTok Shop ada, di Tokopedia juga ada. Dan kalau kalian pengen join di komunitas Ngelantur Corps, di grup WhatsApp ada di link, ditaruh di bawah di link deskripsi. Oke, kita sampai jumpa lagi di video berikutnya. Adios amigos, kawan-kawan. Bye-bye.